Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa ghirah menjunjung tinggi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana pandangan literatur Islam dalam hal ini terkait dengan hukum melaksanakan ibadah sholat Jumat di tempat terbuka, tanpa atap, tanpa dinding, tanpa bangunan fisik, atau dalam bahasa Arab disebut al-bunyan. Yang pertama, kami jelaskan di dalam kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah. Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. Beliau mengikuti madhab Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitabnya Al-Mughni jilid 2 halaman 176 pasal nomor 1341. Beliau menjelaskan, wala yustaratu li sihhatil jum'ati, dan tidak disyaratkan untuk menunaikan sholat Jumat dengan sah, iqamatuha, mendirikan sholat Jumat, fil bunyani, di tempat yang berbentuk bangunan, yakni untuk mendirikan sholat Jumat supaya mendapatkan validitas dari hukum dia, yakni sholat Jumat tidak harus dilaksanakan di tempat yang berbentuk bangunan. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan dalam pasal yang sama, wa yajuzu iqamatuha fima qarabahu minas sahra'i, dan boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir, di tempat terbuka, di lapangan yang berdekatan dengan bangunan. Berdekatan dengan bangunan. Ini pertama. Selanjutnya,
Ibnu Qudamah menyatakan di dalam fasal tadi, fasal di kitab Al-Mughni nomor 1341, walana anna Mus'ab bin Umairin jama'a bil ansari fi hasbin nabit fi naqi'il khudamat. Bagi kami dan bagi kami punya alasan, walana dan bagi kami punya dasar yang memperbolehkan Jumatan di luar bangunan fisik, di tempat terbuka. Anna Mus'ab bin Umairin, sesungguhnya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, jama'a atau jama'a bil ansari, menunaikan sholat Jumat, menjadi imam bersama sahabat Ansar fi hazmin nabid, di tempat namanya hazmin nabid. Hazmi ialah tanah yang rendah, jadi dataran rendah, tanah yang rendah. Sedangkan nabid ialah nama suku, marga, suku marga dari suku Aus. Jadi marga lengkapnya adalah Nabid bin Malik bin Aus bin Sa'labah. Jadi di tempat terbuka, dataran rendah, warga dari suku Aus, persisnya adalah sebuah marga, marga Nabid bin Malik bin Aus bin Sa'labah. Fi naqi'il khudamat, tepatnya di tempat naqi'il khudamat. Naqi itu tempat rendaman air. Tempat rendaman air bernama Naqi'ul Khudamat. Naqi'ul Khudamat. Selanjutnya tentang tempat yang bernama Hazmun Nabid, itu juga dijelaskan oleh Syekh Syihabuddin Abu Abdillah Yaqut Al-Hamawi. Di dalam kitabnya tentang geografi, ensiklopedi negara-negara, ensiklopedi daerah-daerah, yang berjudul Mu'jamul Buldan, jilid 5, halaman 404. Di situ ketika Syekh Yaqut Al-Hamawi menjelaskan tentang geografis tempat yang bernama Al-Hazmu, atau di dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah tadi, Hazmun Nabid, Syekh Yaqut Al-Hamawi menjelaskan dari As'ad bin Zurarah an As'ad bin Zurarata annahu jama'a bi ahli al-Madinah qabla maqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari As'ad bin Zurarah,
Sungguhnya As'ad bin Zurarah menunaikan sholat Jumat sebelum datangnya Nabi di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Fi awwali Jum'atin, di dalam awal Jumat. Jadi itu pertama kali Jumatan ditunaikan di Madinah. Fi hasmi Banin Nabit, di dalam atau di tempat tanah yang rendah, perkampungannya Banin Nabit, tempatnya terbuka. Kemudian narasumber yang menyampaikan kisah ini menjelaskan, fatolabna naqla dalik minal masanid. Maka aku cari sejarah ini di kitab-kitab musnad. Fawajadna, maka kami temukan fi Mu'jamit Tabarani, di kitab Mu'jam At-Tabarani. Bi isnadihi, lengkap dengan syaratnya, marfu'an, hadisnya marfu'. Ila Muhammad bin Ishaq bin Yasarin, sampai pada Muhammad bin Ishaq qala, haddatsani Muhammad bin Abi Umamah. Muhammad bin Ishaq mendapatkan berita dari Muhammad bin Abi Umamah. Abi Umamah bin Sahl bin Hanif. Lengkapnya Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal bin Hanif. An abihi, dari ayahnya Muhammad bernama Abu Umamah. Qala, dia berkata, haddatsani Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Kami mendapatkan berita dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Qala, kuntu yauman qaidan li abi. Kata Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, suatu hari kami menuntun, mendampingi ayah saya, khina kuffa basaruh, semasa pada waktu ayah saya uzur penglihatannya, yakni tidak bisa melihat. Fa idza kharajtu bihi ilal jum'ah istaghfara li Abi Umamata As'ad bin Zurarah. Setiap ayah kami, kata Abdurrahman, ayah kami ialah Ka'ab bin Malik. Aku tuntun menunaikan sholat Jumat. Dia selalu mendoakan maghfirah untuk As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Fakultu, maka aku berkata, ya abata, wahai ayah kami, ra'aitu istighfaraka li As'ad bin Zurarata kullama sami'tal azan bil jum'ah. Kullama sami'tal azana bil jum'ati. Wahai ayah kami, aku melihatmu selalu mendoakan istighfar, mendoakan maghfirah untuk sahabat Nabi bernama As'ad bin Zurarah. Setiap engkau, wahai ayah kami, mendengar adzan Jumat. Faqala, maka ayah kami berkata, yang bernama Ka'ab bin Malik, ya bunayya, wahai anak kecilku yang tersayang, As'ad awwalu man jama'a bina bil madinati qabla maqdamin nabi sallallahu alaihi wasallam. As'ad, sahabat Nabi, ialah orang yang pertama memimpin sholat Jumat di kota Madinah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah.
fi hasmin, di tempat tanah yang rendah, min harrati Bani Bayadah, dari tanah yang berbatu vulkanik. Harrah itu adalah tanah di Madinah yang berbatu vulkanik di perkampungan Bani Bayadah. Tapi ini tempatnya terbuka. Hasmi ini tempatnya terbuka. Tanah yang rendah yang terbuka. Jadi, kalau di kitabnya Al-Mughni, yang memimpin Jumatan itu diceritakan adalah Mus'ab bin Umair. Sementara di kitab Mu'jam Tabarani, seperti yang dikutip oleh Yaqut Al-Hamawi di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, yang memimpin Jumatan bukan Mus'ab bin Umair, tapi As'ad bin Surarah. Begitu. As'ad bin Surarah. Kami lanjutkan. Kenapa kami lanjutkan untuk mempertemukan dua riwayat yang berbeda. Kalau di kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah itu yang memimpin Jumatan itu Mus'ab bin Umair. Sedangkan di riwayat yang lain, di kitab Mu'jam Tabarani itu As'ad bin Zurarah. Maka Imam Al-Mawardi, nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Di dalam kitab Al-Hawil Kabir, kitab yang menjadi rujukan pengikut Imam Syafi'iyah, termasuk kitab induk, kitab pokok, termasuk kitab pokok bermadzhab Syafi'i, adalah kitab Al-Hawil Kabir karya Imam Al-Mawardi. Di jilid 3 halaman 15 sampai halaman 16. Beliau mengatakan, faman nasabaha ila Mus'abin fali ajli amrihi. Maka orang yang menisbatkan riwayat menunaikan Jumatan di tempat terbuka, hasmun nabid, dinisbatkan pada sahabat Nabi Mus'ab, yang dimaksudkan ialah fali ajli amrihi, yang memerintahkan adalah Mus'ab. Jadi Mus'ab yang memerintahkan, karena yang memerintahkan adalah Mus'ab. Wa man nasabaha ila as'ada fali ajri fi'lihi. Dan orang yang menisbatkan riwayat tentang Jumatan di tempat yang terbuka itu dinisbatkan pada As'ad, sahabat Nabi bernama As'ad bin Surarah, yang dimaksudkan adalah fali ajli fi'lihi, As'ad yang menunaikan, yang melaksanakan. Jadi Mus'ab memerintahkan kepada As'ad bin Surarah untuk memimpin sholat Jumat. Jadi yang dimaksudkan di dalam kitab Al-Mughni, Mus'ab bin Umar yang memimpin, itu yakni Mus'ab yang memerintahkan. Yang melaksanakan adalah As'ad bin Zurarah. Nah. Yang kedua, waman roa. Jadi pertama itu tentang yang memerintahkan dan yang melakukan, yang melaksanakan.
Tentang lokasinya, wa man rawa bi Bani Bayadah fa ayyana mawdi'a fi'liha. Orang yang meriwayatkan tentang hadis tadi bahwa pelaksanaan Jumatan tadi di warga Bani Bayadah. Fa'ayyana mawdi'a fi'liha. Maka dia bermaksud letak atau persis tempat ditunaikan Jumatan itu. Itu di kampung Bani Bayadah. Nah, wa man rawa bil Madinah fanaqala asyhara mawadhi'iha. Orang yang meriwayatkan peristiwa Jumatan tadi di kota Madinah, dia bermaksud untuk mengambil tempat yang paling populer, yakni Madinah. Lianna Bani Bayadah min sawadil Madinah. Karena Bani Bayadah itu termasuk dari daerah Madinah. Selanjutnya dijelaskan oleh Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadisi Manaris Sabil, jilid 3 halaman 68 nomor 601. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, adinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata qabla ayyuhajira. Nabi mengizinkan menunaikan sholat Jumat sebelum baginda Nabi hijrah di Madinah. Walam yastati' ayyujammi'a bi Makkah. Dan Nabi tidak mampu, belum bisa menunaikan sholat Jumat di Makkah ketika itu. Fakataba ila Mus'ab ibn Umairin. Fakataba ila Mus'ab ibn Umairin. Maka baginda Nabi mengirim surat pada Mus'ab bin Umair. Di antara isi suratnya, amma ba'du, fanduril yawma alladhi tajharu fihi al-yahudu biz-zabur fajma'u nisa'akum wa abna'akum. Amma ba'du, fandur, maka lihatlah hari di mana hari orang Yahudi mengeraskan dengan membaca kitab Zabur. Fajma'u nisa'akum wa abna'akum, maka kumpulkanlah wanita-wanitamu dan anak-anak laki-lakimu. Jadi kumpulkan wanita dan anak laki-laki. Fa idza malan naharu an syatrihi inda zawal min yaumil jum'ah. Apabila siang itu sudah bergeser, yakni doyong separuh, maksudnya matahari sudah zawal, waktu tergelincirnya matahari. Inda zawal min yaumil jum'ati, dari hari Jumat. Fataqarrabu ila Allah bi rak'ataini, maka mendekatkanlah diri kepada Allah dengan menunaikan Jumat
menunaikan sholat Jumat 2 rakaat. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, fahuwa awwalu man jama'a boleh hatta qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Mus'ab bin Umar ini pertama yang menunaikan, kalau di kitabnya Al-Hawil Kabir yang memerintahkan, di kitab Al-Mughni yang menunaikan, ya kalau di kitab Al-Mughni Mus'ab bin Umar itu menunaikan. Seolah-olah begitu. Tapi di kitabnya Mu'jamul Buldan, sesuai riwayat Tabarani, yang menunaikan As'ad. Maka kami setuju dengan pendapatnya Al-Hawil Kabir, yakni Imam Mawardi, yang memerintahkan Mus'ab yang menunaikan As'ad. Ya. Fahuwa awwalu man jama'a hatta qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pertama orang yang menunaikan Jumat sampai datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni memerintahkan sholat Jumat kepada As'ad bin Zurarah untuk memimpin pelaksanaan sholat Jumat. Ini di kitab Irwaul Ghalil jilid 3 halaman 68. Bahkan Sayyid Qutb Syahid di dalam kitab yang populer yaitu Tafsir Fi Dhilalil Quran juz 6 juz 6 surat An-Nisa halaman 50, beliau menceritakan ketika beliau Sayyid Qutb perjalanan naik kapal api di Laut Atlantik, ketika beliau perjalanan menuju New York. Beliau mengatakan, kami menunaikan sholat Jumat di atas kapal. Ya, menunaikan sholat Jumat di atas kapal. Jadi beliau mengatakan, kunna ala dhahril bakhirah. Kami berada di atas kapal api. Fi ardil anlanti, di luasnya samudra Atlantik. Fi tariqina, ketika perjalanan kami ila New York. Khina aqamna sholatal Jum'ah, pada waktu kami mendirikan sholat Jumat ala dhahril markabi, di atas punggungnya kapal. Sittatan minar rukabi al-muslimin, bersama penumpang muslim yang berjumlah 6 orang. Min biladin arabiyatin mukhtalifatin, dari daerah-daerah negeri-negeri Arab yang berbeda-beda. Ya. Wa kasirun, ya. Jadi tadi bisa dibaca kiftatan, boleh dibaca sittatun. Wa kasirun min ummalil markabi ahlun nubah, dan banyak orang-orang yang bekerja di kapal itu adalah warga Nubah. Nubah itu Sudan Utara. Warga Nubah. Ya. Jadi Sayyid Qutb bercerita di Tafsir Fi Dhilalil Quran, beliau berada di kapal api, perjalanan menuju New York, memimpin menunaikan sholat Jumat di atas kapal bersama 6 warga muslim dari kebangsaan Arab yang berbeda-beda, dan diikuti banyak dari pekerja-pekerja kapal
berbangsa Sudan, tepatnya daerah Nubah. Wa alqaitu khutbatal jum'ati, dan aku menyampaikan khutbah Jumat, kata Said Qutb. Wa alqaitu khutbatal jum'ati, dan aku menyampaikan khutbah Jumat. Mutadamminatan ayatin minal Qur'an fi sanayaha, yang di tengah-tengah materi khutbah itu berisi ayat-ayat Al-Quran. Wasairu rukabis safinati, dan penumpang yang lain, sisa dari penumpang yang lain yang bukan muslim, min jinsiyatin syatta, dari berbagai jenis bangsa yang berbeda-beda. Mutahalliqun, mereka membentuk lingkaran, yusyahidun, dan menyaksikan ketika di kapal itu. Bagi mereka yang tidak ikut sholat Jumat dari berbagai bangsa, dari berbagai jenis bangsa dan negara, mereka membentuk lingkaran menyaksikan Sayyid Qutb memimpin Jumatan di atas kapal laut. Wa ba'da intihai sholat, dan setelah selesai sholat, ja'at ilaina, datang menemui kami, mim baini man ja'a, di antara orang-orang yang datang, yu'abbiru lana an ta'assurihi al-amiq bis salatil islamiyah. Datang kepada kami di antara mereka yang datang mengungkapkan pengaruh, terpesona, tertarik dengan ritual kami sholat secara Islam, Jumatan di atas kapal, tertarik, terpesona. Di antaranya adalah Sayyidah Yugoslavia, tuan nyonya dari bangsa Yugoslavia. Nyonya, tuan, wanita dari Yugoslavia. Farah minasyuyu'iyah, mereka lari dari faham komunis. Farah minasyuyu'iyyati, dia lari, bukan mereka, dia, wanita Yugoslavia itu lari dari negeri yang di situ negeri berdoktrin komunis, Yugoslavia, ilal walayatil muttahidah, menuju Amerika Serikat. Ja'atna, dia datang menemui kami di kapal itu. Wa fi ainaiha dumu'un, matanya mengeluarkan air. La takadu tumsiku biha, tidak bisa dikendalikan, hampir saja tidak bisa dikendalikan. Wa fi sautiha risyah, suaranya dibarengi dengan bibir yang bergetar. Dia mengungkapkan dengan bahasa Inggris. Dia mengungkapkan dengan bahasa Inggris. Wa qalat lana fi injilisiyatin dha'ifah. Dia berkata kepada Said Qutb dengan bahasa Inggris yang lemah. Dalam terjemahan Arabnya itu, ana la amliku nafsi minal i'jabil baligh. Saya tidak bisa menahan diri kami, hati kami terkagum, sangat-sangat terkagum, bil khusyu', dengan kekhusyuan al-badi yang tampak, fi sholatikum, di dalam sholat yang telah engkau laksanakan orang-orang Islam. Ini bahkan dia tidak paham bahasa Arab. Dia tidak paham bahasa Arab, tapi terpesona, tertarik. Ini peristiwa Said Qutb
sholat Jumat di atas kapal. Nah, kalau dalam hukum mazhab Syafi'i tentu tidak boleh. Mazhab kami tidak boleh. Kami bermadzhab Syafi'i tidak memperbolehkan sholat di atas kapal. Sholat Jumat di atas kapal maksudnya. Tetapi Sayyid Qutb berijtihad lain. Karena Sayyid Qutb berijtihad ini saat yang tepat untuk berdakwah di kapal, di mana ada orang muslim, di mana ada orang non muslim, supaya bisa mendapatkan dakwah. Ini ijtihad beliau. Meskipun tinjauan hukum mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan menunaikan sholat Jumat di atas kapal, tetapi ijtihad Sayyid Qutb ini mengarah pada ijtihad dakwah. Ini perlu diketahui. Oleh karena itu, melihat dari beberapa referensi tadi bahwa dari referensi tadi itu, mulai dari Al-Mughni Ibnu Qudamah, Mu'jamul Buldan Al-Hamawi, Al-Hawil Kabir, Imam Al-Mawardi, Irwa'ul Ghalil, yaitu Nasiruddin Al-Albani, Fi Dilalil Quran, yaitu Sayyid Qutb, menunjukkan bahwa boleh menunaikan sholat Jumat di Monas. Boleh. Hukumnya boleh. Ya. Dengan nilai-nilai dakwah. Bertujuan dakwah, bertujuan kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan bangsa dan negara. Untuk kemaslahatan umat Islam, untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Boleh itu. Ya. Ini berdasarkan beberapa referensi dari kitab yang bermadzhab Syafi'i, dari kitab yang bermadzhab Hambali, dari ahli hadis Nasiruddin Albani yang diikuti oleh orang-orang Salafi. Kami bermadzhab Syafi'i, kultur kami adalah Nahdlatul Ulama. Kiai Sahal Mahfud adalah adik kandung dari ibu kami. Kiai Sahal Mahfud itu yang dulu ketua MUI, adik kandung dari ibu kami, bermadzhab Syafi'i juga. Keluarga kami bermadzhab Syafi'i, kulturnya Nahdlatul Ulama. Tetapi dalam hal ini karena misi dakwah dan misi kemaslahatan umat Islam, bangsa dan negara, maka tidak masalah menunaikan sholat Jumat di Monas. Semoga diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Selamat berjuang untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Selamat berjuang menuju jalan yang diridhoi Allah. Selamat berjuang untuk membela agama Allah. Selamat berjuang untuk melaksanakan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada tambahan dari kami bahwa redaksinya Sayyid Qutb di dalam Dilalil Quran, khinama aqamna sholatal jumu'ati, bukan khina tapi khinama aqamna, ketika kami mendirikan sholat Jumat. Itu di kapal. Ya. Tambahan, ya jadi kami tadi ada yang salah, bacaan kami khina, yang benar khinama. Yang kedua, perlu kami jelaskan bahwa sholat Jumat yang dilakukan Sayyid Qutb di atas kapal ini adalah ijtihad beliau secara pribadi. Jadi untuk kita, masyarakat Muslim khususnya bermadzhab Syafi'i, tidak sah menunaikan sholat Jumat di atas kapal. Sebagai gantinya adalah menunaikan sholat duhur di atas kapal, bukan sholat Jumat. Kenapa kisah Sayyid Qutb ini kami angkat? Ini kami sekedar untuk menggambarkan karena ghirah Sayyid Qutb terhadap dakwah,
beliau sangat ghirah terhadap dakwah Islam sampai menunaikan solat Jumat dilengkapi dengan khutbah ketika beliau di atas kapal. Ini ijtihad beliau pribadi, ya. Maka dari itu yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Monas menunaikan ibadah salat Jumat di Monas ini berujuk pada referensi-referensi Islam yang kami kemukakan di atas, mulai dari kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah dan kitab Mu'jamul Buldan Yaqut Al-Hamawi dan kitab Al-Khawil Kabir Al-Mawardi, Irwa'ul Ghalil Nasiruddin Al-Albani, dan ditambah dengan ghirah agama, ya, maka solat Jumat di Monas ini sah hukumnya. Apalagi ditambah dengan nilai dakwah. Ghirah agama, nilai dakwah, berjuang membela agama Allah, berjuang membela bangsa dan negara dari bahaya komunisme, dari bahaya ateis, dari bahaya imperialis baru. Ghirah dakwah seperti yang dilakukan Sayyid Qutb yang diceritakan dalam tafsirnya fi Dilalil Quran. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.